Konflik Israel dan Hamas sudah masuk ke dalam krisis kemanusiaan di Palestina. Israel kini terus menghujani Gaza dengan serangan udara dan daratnya, sehingga menelan ribuan korban jiwa. Konflik Israel dan Hamas telah menewaskan warga sipil, perempuan dan anak-anak dengan ribuan korban jiwa di Gaza. Lalu tuan-tuan sekalian, tahukah Anda siapakah yang mengkafani jenazah korban akibat konflik tersebut? Beliau adalah Abu Saher Al-Maghari, seorang pria yang mengkafani jenazah di jalur Gaza. Abu Saher adalah pria berumur 53 tahun. Ia telah mengkafani jenazah selama 15 tahun di rumah sakitnya. Namun, sejak serangan Israel ke jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober lalu, Abu Saher telah menyaksikan banyak sekali mayat yang masuk, banyak diantaranya dimutilasi. Abu Saher sangat terpukul melihat mayat-mayat yang datang kepadanya untuk dikafani. Beliau berkata, "Saya tidak pernah mengalami masa-masa sulit seperti ini dalam hidup saya." Dulu ia mengaku bahwa sebelumnya hanya mengkafani 30-50 jenazah saja. Namun, sejak 7 Oktober 2023, jumlah korban jiwa meningkat drastis. Kini Abu Saher mengkafani jenazah 100 jenazah dan terkadang jumlahnya bisa meningkat hingga 200 orang. Tergantung pada intensitas pengoboman dan wilayah yang menjadi sasaran pesawat tempur Israel. Beliau berkata, sebagai besar jenazah tiba di rumah sakit dalam kondisi yang sangat buruk. Anggota tubuh yang robek, memar yang parah, dan luka yang dalam di sekujur tubuh. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Yang paling menjadikan bagi saya adalah ketika saya melihat tubuh korban anak-anak yang sangat terkoyak. Ia mengaku bahwa jumlah korban terbanyak adalah anak-anak dan perempuan. Yang paling saya tak habis pikir adalah ketika saya mengkafani anak-anak. Hati saya hancur ketika saya mengumpulkan anggota tubuh anak-anak yang robek dan memasukkannya ke dalam satu kain kafan. Apa yang telah mereka lakukan? Bahkan Abu Saher ini bekerja mengkafani mayat pada jam 6 pagi hingga pukul 8 malam waktu setempat tanpa henti. Dia mengatakan beberapa jenazah yang tiba sudah dalam kondisi membusuk dengan tulang terlihat dan bau tak tertahan lagi setelah berhari-hari tergeletak di bawah reruntuhan bangunan yang dibom oleh Israel. Jenazah lainnya tiba dalam keadaan tercabik-cabik, beberapa terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Dia mengatakan hal itu merupakan sesuatu yang baru baginya. Luka-luka tersebut, katanya, sangat asing baginya sehingga dia bertanya apakah sifat rudal dan bahan peledak yang digunakan dalam serangan Israel berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya. Meski menghadapi kengerian sehari-hari, Abu Saher tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Dia mengaku mencoba tegar karena meyakinkan anggota keluarga dari jenazah itu memiliki hak untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada orang yang mereka cintai. Di sana Abu Saher menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Beliau berkata, "Misi saya memberi saya tantangan besar. Orang tua di luar sana menjadi gila karena kesedihan mereka, berteriak dan menangis untuk anak mereka. Jadi saya mencoba untuk membalas kasih semampu saya dan berusaha membuat tubuh terlihat rapi, sehingga mereka bisa mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya, kepada ibunya, dan kepada ayahnya atau bahkan kepada saudara-saudaranya," ucap Abu Saher. Tugas Abu Saher selain mengkafani, ia juga bertugas untuk menuliskan nama mereka di kain kafannya. Anggota keluarga yang masih hidup sangat terkejut melihat bagian tubuh orang yang mereka cintai terkoyak, yang kemudian ditempatkan dengan hati-hati dalam satu kain kafan, agar di saat keluarganya melihat anak-anaknya atau orang tuanya masih utuh anggota tubuhnya. Momen perpisahan terakhir ini selalu memilu dan kejam. Kadang-kadang, saya menerima jenazah yang tidak memiliki ciri-ciri karena pecahan peluru yang meledak di dalamnya. Di sini saya mengikat kain kafan itu hingga tertutup agar anggota keluarga tidak mengingat orang yang mereka cintai dalam keadaan yang begitu gemblang, katanya. Abu Saher mengatakan jumlah mayat yang tiba di rumah sakit Syuhada Al-Aqsa meningkat 2 kali lipat setelah pengungsian massal sejak 13 Oktober. Kalau dipikir-pikir tuan-tuan sekalian, pekerjaan Abu Saher ini dalam kondisi berbahaya.
Kenapa? Karena kondisi tersebut tidak memberinya kesempatan untuk memikirkan keluarganya yang tinggal di kampung pengungsian Nusairat di pusat kota Gaza. Seperti semua orang tua, saya juga mengkhawatirkan keluarga saya, tetapi saya hampir tidak bisa berkomunikasi dengan mereka atau diyakinkan. Saya sering membayangkan bahwa anak-anak saya bisa menjadi salah satu korban yang akan saya kafani di suatu saat nanti. Selama 34 hari terakhir, lebih dari 10.800 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan Israel di jalur Gaza. Jumlah ini termasuk lebih dari 4.400 anak-anak dan 2.900 perempuan. Sehingga, Sekretaris Jenderal PBB menggambarkan Gaza sebagai kuburan bagi anak-anak. Menurut Muhammad Al-Hajj, juru bicara rumah sakit, setidaknya 2.476 mayat warga Palestina. Rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 200 tempat tidur untuk pasien sebelum perang, tetapi terpaksa menambah kapasitas karena lebih dari 5.300 orang terluka yang telah tiba di rumah sakit selama sebulan terakhir, kata Muhammad Al-Hajj.